Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu problem di dalam fiqhul udhiyah atau fikih penyembelihan hewan kurban dalam bahasa kita adalah seputar beriuran di dalam melaksanakan penyembelihan. Kita sama memahami bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, di mana beliau menyembelih udhiyah ataupun menyembelih hewan kurban bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan di situ unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Nah, problem yang berjalan di tengah masyarakat kita adalah terkadang di dalam pelaksanaan udhiyah ataupun penyembelihan ini, ketika beriuran untuk membeli sapi, kalau unta jarang di Indonesia ya, atau mungkin kerbau di beberapa tempat, iuran 7 orang, ada di antara iuran itu yang diketahui berasal dari harta yang haram, atau bisnis yang haram, atau usaha yang haram. Jadi dia ikut andil di dalam iuran membeli sapi untuk pelaksanaan ibadah udhiyah 7 orang itu berasal dari rezeki yang diketahui bersama dari sesuatu yang haram. Maka ini menjadi satu problem, apakah diperbolehkan berudhiyah dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, kajian para ulama dalam masalah ini, jikalau ada 7 orang yang berserikat atau berkumpul dalam rangka berudhiyah, kemudian ada 1 atau 2 atau 3 di antara 7 tadi yang mereka menggunakan harta yang haram, tetapi tidak diketahui secara definitif apakah harta itu betul-betul dari sesuatu yang haram. Artinya dari 7 orang itu tidak saling mengetahui satu dengan yang lainnya, maka yang demikian ini tidak mengapa, karena tidak tahu tadi. Jadi seseorang akan menanggung dosa dengan apa yang dia lakukan, dan orang lain tidak akan menanggung dosa dari apa yang dia lakukan, karena tidak diketahui. Tetapi jika kita faham betul, ada saudara kita dari 7 orang itu yang ternyata dia menggunakan harta yang haram, atau mungkin hasil dari pekerjaan yang jelas-jelas haram, mungkin dia menjual khamar, atau dari bisnis pelacuran, atau harta-harta riba, dan yang lainnya, maka dalam hal ini, karena ini merupakan persoalan ibadah, di mana yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya memang dihindarkan. Para ulama memang ketika menyebut apakah udhiyahnya sah, tidak sepakat di dalam menilai udhiyah itu sah atau tidak. Hanya persoalannya, kesempurnaan udhiyah ataupun penyembelihan itu akan terkurangi dengan adanya sedikit atau banyak harta yang haram di dalam proses pelaksanaan ibadah itu. Sebagaimana pada lazimnya ibadah, ketika kita beribadah, kemudian kita mengkonsumsi harta yang haram itu, atau kita berdoa, kemudian ada konsumsi makanan yang haram yang mengalir di dalam darah kita atau di dalam tubuh kita, maka itu akan mempengaruhi keberkahan dan diterimanya ibadah kita. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir untuk selektif di dalam memilih rekanan di dalam berudhiyah atau beriuran di dalam udhiyah ini, sekali lagi bukan sekedar persoalan hitam putih, halal haram, sah atau tidak sah suatu amal ibadah, tetapi lebih daripada itu, bahwa inti daripada ibadah itu adalah ketundukan. Di sana ada keberkahan, apalagi daging-daging ini nanti akan dibagikan dan dikonsumsi oleh kaum muslimun dan muslimat, yang diharapkan di situ tentu ada kebaikan pada zat atau pada barang atau pada hewan yang disembelih tersebut. Kemudian juga perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih berkaitan dengan iuran.
Berjalan di suatu tempat, misalkan ada orang iuran kambing. Ada dasawisma 10 rumah beriuran untuk membeli kambing. Kemudian disumbangkan di masjid-masjid sebagai upaya untuk ikut meramaikan ibadah udhiyah. Maka tentu ini tidak menjadi satu hal yang direkomendasikan ya, atau meskipun tidak terlarang tapi kurang pas, karena untuk kambing ini tidak ada patungan. Jadi udhiyah itu yang patungan itu ya sapi atau onta. Nah kalau kambing bagaimana? Alangkah lebih baiknya jika ada yang beriuran untuk membeli kambing misalkan. Itu misalkan dasawisma tadi sebaiknya sifatnya ta'awun materi atau harta atau uang. Sehingga nanti dikumpulkan uang untuk bisa membeli kambing di atas namakan satu orang. Yang satu orang tadi secara sah dia bisa berudhiyah. Nanti bisa dipergilirkan untuk 10 rumah itu. Sehingga setiap tahun selama 10 tahun paling tidak, nanti semuanya bisa mendapatkan keutamaan berudhiyah secara syar'i. Ini bagian daripada solusi seputar udhiyah yang perlu untuk kita sampaikan. Sekali lagi, agar pelaksanaan udhiyah kita lebih sempurna, tidak sekedar berorientasi kepada sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh, tetapi lebih daripada itu, ini satu bentuk ketundukan, satu bentuk nusuk peribadatan dalam penyembelian ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan dan hasil yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.